Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sania Rodatunisa. Saya dari kelas AKP 6B, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek proposal saya yang berjudul Analisis Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Manajerial pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero, Cabang Medan Belawan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari judul proposal saya. Dalam pelaksanaannya, manajemen harus bekerja secara efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan strategi-strategi yang berfungsi sebagai petunjuk untuk pencapaian perusahaan, serta komunikasi antara atasan dan bawahan juga sangat diperlukan. Seluruh karyawan yang terlibat harus bekerja dengan baik agar dapat mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan. Nah, salah satu hal penting dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan tersebut adalah anggaran. Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang mencakup berbagai jenis kegiatan operasional yang saling berkaitan satu sama lain dalam sebuah organisasi. Anggaran yang disusun mestinya dapat mengakomodir kepentingan setiap departemen atau divisi yang terkait dalam pelaksanaannya. Nah, dengan anggaran tersebut, manajemen nantinya dapat mengarahkan jalannya kondisi perusahaan tersebut. Selanjutnya, partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih, di mana keputusan tersebut nantinya memiliki dampak masa depan terhadap organisasi. Maka dari itu, partisipasi yang baik adalah dengan melibatkan atasan dan bawahan di dalam organisasi agar tidak terjadi partisipasi semu. Partisipasi anggaran sendiri memiliki tujuan agar anggaran yang ditetapkan bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. Proses penyusunan anggaran sendiri memerlukan kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan yang disusun secara partisipatif dan disahkan oleh para manajer dari setiap divisi dan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem perusahaan yang mengelompokkan organisasi atau pusat-pusat pertanggungjawaban. Sehingga apabila nantinya terjadi penyimpangan atas anggaran, maka pihak manajemen dapat mencari orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai dapat mendorong perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, hal ini dapat membantu manajemen perusahaan untuk memberikan suatu kontribusi atas penyusunan anggaran dan penilaian kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kinerja manajerial. Kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Kinerja manajerial yang baik pasti dapat menghasilkan aktivitas kerja yang baik dan berdaya guna lebih. Tolak ukur untuk suatu kinerja dapat dikatakan baik jika mampu memenuhi fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Hubungan antara partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja manajerial sangat erat kaitannya, sebagaimana manajer atau kepala bidang dalam proses penyusunan atau partisipasi anggaran akan merencanakan suatu kegiatan operasi organisasi, baik rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek, dengan kegiatan yang efektif serta dengan biaya yang efisien. Hasil setiap unit organisasi akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan diserahkan kepada pusat pertanggungjawaban untuk memberikan pernyataan tentang kebenaran dan kelayakan laporan tersebut yang kemudian akan dijadikan penilaian dalam kinerja manajerial. Nah, penelitian ini merupakan replika dari penelitian SARA pada tahun 2016
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada objek penelitian dan periode penelitiannya. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Cabang Medan Belawan. PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero merupakan perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Perusahaan ini memulai usahanya melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum pengusahaan jasa kepelabuhan yang disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhan yang semakin dinamis. Nah, partisipasi anggaran di PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Cabang Medan Belawan ini yang memungkinkan para manajer untuk bertanggung jawab atas kinerja anggaran yang telah disusun. Partisipasi anggaran yang sudah diterapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Cabang Medan Belawan juga melibatkan manajemen puncak yang pada umumnya kurang mengetahui operasi terperinci sehari-hari. Nah, sekarang mengikut sertakan manajer tingkat menengah dan bawah dalam penyusunan anggaran. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada para manajer tingkat menengah dan bawah sehingga dapat mendorong kreativitas terhadap perusahaan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban merupakan dua unsur yang penting dalam proses penyusunan anggaran yang efektif untuk mencapai kinerja manajemen terbaik pada perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu anggaran. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Yang kedua yaitu partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih, di mana keputusan tersebut nantinya akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan hal yang penting karena merupakan proses dalam pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih, di mana keputusan tersebut nantinya memiliki dampak masa depan terhadap organisasi. Maka dari itu, partisipasi anggaran yang baik adalah dengan melibatkan atasan dan bawahan di dalam organisasi agar tidak terjadi partisipasi semu. Selanjutnya yang ketiga ada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang membagi struktur organisasi menjadi bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas. Dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut nantinya dikumpulkan dan dilaporkan hasil-hasil prestasi yang dicapai. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas pengelompokan tanggung jawab atau departemen-departemen manajerial pada setiap tingkatan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Yang keempat, ada kinerja manajerial. Kinerja manajerial merupakan kemampuan para manajer untuk mengolah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan demi memperoleh dana usaha dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Kinerja manajerial juga dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian manajer dalam menjalankan organisasi untuk mewujudkan tujuan yang mengarah kepada ketercapaian tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Sesuai dengan bentuknya,
Data kuantitatif ini dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan metode perhitungan matematika atau statistika. Nah, data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu objek yang akan diteliti nantinya. Yang kedua, ada sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Cabang Belawan. Dan yang ketiga, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dapat digunakan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden penelitian. Nah, nantinya setiap jawaban pertanyaan yang diberikan skor sesuai dengan masing-masing skala pengukuran. Kegiatan pembagian kuesioner ini sendiri dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Cabang Belawan. Kuesioner dibagikan secara langsung dengan mendatangi responden dan dapat memberikan penjelasan apabila ada pernyataan atau item yang tidak dimengerti oleh responden. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bye-bye.